George Fastos yang mempelajari karya-karya dari Plato dan Socrates menggambarkannya kurang lebih parafrasenya seperti ini. Bayangkan ada seseorang yang hidup dalam lingkungan dengan kediktatoran yang brutal. Dia dituduh melakukan kejahatan politik. Kemudian dia menyelamatkan dirinya dengan mengatakan bahwa temannya adalah orang yang salah. Temannya kemudian ditangkap dan disiksa, yang kemudian mati tidak lama setelah kejadian itu. Sementara si penuduh dihargai dengan baik oleh rezim. Hidup sampai usia tua, dia hidup sehat dan makmur. Socrates akan mengatakan bahwa si penuduh, si pelaku kekejaman ini merusak kebahagiaan dirinya sendiri daripada korban yang dia tuduh tadinya. Karena dia adalah orang yang merusak jiwanya sendiri, sedangkan si korban hanya kehilangan tubuhnya. Dan mungkin saja karena kondisi moralitas manusia, meskipun dia terlihat mendapatkan keuntungan dari eksternal, dia jauh lebih menderita di dalam dirinya selama hidupnya daripada temannya yang setelah disiksa mati setelahnya. Dari sini dapat disimpulkan, filosofi dari Socrates adalah untuk mencapai kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang bahagia, seseorang haruslah meningkatkan keadaan jiwanya dengan bertindak dengan kebajikan. Dan cara untuk mencapai kebajikan adalah mengetahui apakah yang dilakukan itu adalah hal yang benar dan tidak. Dan untuk mengetahui hal itu, seseorang haruslah bertanya, baik kepada dirinya sendiri ataupun orang lain. Dan nantinya, dengan bertanya dan mencari kebenaran, seseorang akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Dalam Apologi Plato, Socrates berkata kepada warga Athena setelah persidangannya, "Saya meramalkan kepadamu bahwa setelah kematian saya, hukuman yang jauh lebih parah daripada yang telah kamu lakukan kepada saya akan menyebabkan kematian saya. Berharap sia-sia untuk melarikan diri dari pertanyaan kritis saya." Sekitar 2400 tahun kemudian, tampaknya ramalan Socrates setidaknya dalam beberapa hal telah terwujud. Kita belum berhasil melarikan diri dari pertanyaan kritisnya. Dengan setiap generasi baru, setiap filsafat baru, dan setiap ranah pengetahuan baru, kita menemukan diri kita dalam gelombang Socrates. Masih belum yakin dengan apa yang sebenarnya kita lakukan di dunia ini, dan masih belum yakin tentang apa itu kebenaran yang sesungguhnya. Kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa kamu tidak mengetahui apa-apa. Ini adalah keyakinan Socrates yang membedakannya dari orang lain pada masanya, dan mendefinisikan kebijaksanaan sejati, dan dapat dikatakan dia benar. Karena kredo ini pada akhirnya menjadi salah satu komponen penentu warisannya yang bertahan selama milenium. Filsafat atau filosofi berakar dari kata Yunani filosofia, yang berarti cinta atau hikmat atau kebijaksanaan. Dan Socrates menyempurnakan kata kebijaksanaan dengan mempertanyakan apa sebenarnya arti dari kebijaksanaan itu sendiri, dengan menggunakan pertanyaan sebagai tujuan.